Cita-cita kita begitu Jokowi jatuh, satu, harga BBM kita akan turunkan sehingga di kantong rakyat ada uang. Yang kedua, tarif listrik kita akan turunkan ke posisi 3 tahun yang lalu sehingga cicilan listrik rakyat berkurang 30%, ada uang di kantongnya. Yang ketiga, kita akan stabilkan kebutuhan pokok. Yang keempat, kita akan naikkan kredit untuk UKM dari hanya 18% dari total kredit ke 35% dalam 1 tahun. Sehingga UKM yang 40 juta ada uang. Hari ini di daerah-daerah nggak ada uang, di bawah nggak ada uang. Kesedot untuk bayar pokok sama bunga utang 780 triliun. Kita beresin soal utang dan lain-lain. Yang kedua, kita adakan pemilu yang lebih adil dan fair. Belajar dari Pak Habibie. Pak Habibie hanya 6 bulan persiapannya, nggak perlu lama-lama. Yang dia lakukan, Ketua KPU, Bawaslu, tokoh independen, anggotanya dari partai-partai supaya bisa saling ngawasi. Bukan hari ini sengaja dipilih ormas supaya gampang diatur. Yang ketiga, tidak ada lagi threshold sehingga pemilihan presiden, gubernur jadi lebih kompetitif, faktor uang lebih berkurang. Dan yang terakhir, nggak ada lagi tuh box dibawa dari TPS ke kecamatan, disitulah kecurangan dilakukan. Nanti dari TPS 85.000 langsung ke satelit, rakyat monitor lewat handphonenya. Biayanya pun sepertiga dari yang mereka minta biaya buat 2024 90 triliun. Kita udah hitung cukup 30 triliun. Jadi teman-teman, itulah arah perubahannya. Ini waktunya kita berubah. Capek kita semua ngulangin kasus yang sama lagi, Mas Amin. Ya. 25 tahun yang lalu kan kita yang ngomong KKN. Iya kan? Ini lebih parah lagi. Ini lebih parah lagi. Masa 20 tahun lagi kita masih ngomongin yang sama? Kapan ini bangsa maju? Jadi harus ada shock terapi, harus ada yang dipenjarain habis ini. Ya, pemimpin seperti di Korea. 5 mantan presiden, 3 jenderal, 5-5-nya dipenjara karena korupsi. Hari ini gubernur, presiden, perdana menteri di Korea kagak ada yang berani ngaco-ngaco. Sibuk ngurusin rakyatnya, makanya rakyatnya maju. Indonesia perlu shock terapi karena penyakit KKN ini udah ganas selama Jokowi dibiarkan berkembang biak. Waduh, lucu juga ya melihat kedua aki-aki ini ya, kedua sesepuh ini yang sudah berusia lanjut. Sakit hatinya kepada Pak Jokowi sampai dengan saat ini belum hilang-hilang guys ya. Oke, tadi ada kata-kata yang begitu manis dari Opa Rizal Ramli ini ya, cita-cita mereka nanti setelah pemerintahan Presiden Jokowi selesai ya. Wow, biasanya guys, omongan atau janji-janji yang sangat manis seperti ini ya, ujung-ujungnya pahit ya. Sudahlah ya, sudah tua, nggak usah banyak aneh-aneh, nggak usah banyak tingkah ya. Mending istirahat aja, fokus ke anak cucu, fokus hari tua, nambah-nambahin kebaikan ya, amal segala macam, persiapkan diri untuk masuk ke liang lahat. Nanti ketika masuk ke liang lahat bisa langsung menghadap ke surga ya. Itu persiapannya, bukan persiapan sibuk. Nanti Pak Jokowi selesai, nanti mau bikin ini bikin itu, ya sudahlah, serahkan kepada anak-anak muda ya. Generasi muda perlu diberikan kepercayaan untuk mengurusi bangsa dan negara ini ya. Kurang-kurangin mau bikin gaduh, bikin ribut di negeri kita ini ya. Bikin hal-hal yang membuat bangsa dan negara kita ini aman, damai ya, sesama anak bangsa saling harmonis. Itu fungsi yang tua-tua. Tapi kalau tua-tua udah nunjukin kayak gini, ya gimana kita mau hargai?
Oke teman-teman, kita lihat ya pendapat dari netizen seperti apa berikut ini. Jatuh, satu, harga BBM kita akan turunkan. Mulia sekali niat Anda, bos. Ketika Jokowi jatuh, Anda punya niat menstabilkan harga, menurunkan harga BBM, menurunkan harga tarif dasar listrik, dan lain-lain. Tapi ada satu yang Anda lupa, bos. Ketika Pak Jokowi mencoba menstabilkan harga BBM, menyamakan harga BBM di Papua dan di Jawa, Anda diam saja. Anda kemana saja, bos? Anda ingin Indonesia kembali ke 20 tahun yang lalu, ke zaman B.J. Habibie. Maksud Anda seperti apa? Kita mesti balik lagi ke tahun yang baru. Sementara pembangunan sementara ini udah cukup maju, bos. Infrastruktur udah cukup bagus untuk dilalui. Investasi di suatu daerah sudah mulai beranjak membangun. Investor sudah mulai masuk ke daerah-daerah. Terus gini, bos, Anda berbicara seperti itu seolah-olah Anda ini suci, Anda ini benar. Tapi ketika Anda menyampaikan sesuatu yang salah dan Anda mengaminkan, terus Anda sendiri yang menyebarkan berita itu, Anda nggak malu, bos? Bagaimana mungkin rakyat percaya, bos? Ketika sesuatu yang salah saja Anda sampaikan, Anda aminkan, dan itu menjadi seolah-olah suatu kebenaran. Anda ingat kasus Ratna Sarumpait? Bagaimana Anda mencaci maki presiden? Bagaimana Anda merendahkan keamanan NKRI? Bagaimana Anda mempercayai semua itu sementara itu sendiri Anda sendiri belum tahu gitu kan kebenarannya seperti apa? Janganlah kita berpikir seperti itu, bos. Indonesia ini udah cukup maju. Rakyat udah mulai pintar. Investasi di Indonesia sudah mulai beranjak maju, sudah mulai beranjak bangkit. Anda lihat Pandeglang seperti apa? Main sekali-kali ke Pandeglang seperti apa? Bandingkan Pandeglang 20 tahun yang lalu ke zaman 2023 sekarang. Anda ini hanya golongan orang-orang yang sakit hati. Anda ini adalah orang-orang yang membenci kemajuan negeri ini. Bagaimana rakyat percaya ketika sesuatu yang salah saja yang Anda aminkan itu menjadi sesuatu yang berita bohong? Dan itu sangat menggembarkan, bos. Apalagi nanti ke depannya, seandainya kalau misalnya dari kubu Anda yang memimpin NKRI ini ada berita perang aja, nanti Anda yakinkan, Anda aminkan, dan Anda sebarkan. Sebaiknya dukunglah apa yang menjadi wacana presiden saat ini, apa yang dikerjakan presiden saat ini. Janganlah kalian ini menjadi orang-orang yang terus-terusan sakit hati, orang-orang yang terus-terusan membenci pemerintah, sementara Anda sendiri hanya dari kubu Anda lah seharusnya yang menjadi pemimpin negeri ini. Itu menjadi suatu keegoisan. KPU kita sudah transparan mengumumkan pemilihan kita dalam menentukan presiden, itu sudah transparan dalam mengumumkan. Nah, Anda hanya berbicara kemajuan pemilu harus nantinya bisa dilihat oleh semua orang melalui handphone dan sebagainya. Apa Anda lupa? Jangankan setingkat presiden, setingkat DPRD pun mereka punya tim sukses, mereka punya tim kontrol lapangan dan sebagainya. Mereka punya tim pengawas dan sebagainya, apalagi setingkat presiden. Cobalah kalian mengerti perasaan rakyat seperti apa yang ingin negeri ini merdeka. Rakyat hanya butuh makan. Rakyat hanya butuh kemajuan suatu daerahnya. Dan apa yang Jokowi bangun semata-mata demi rakyat. Kalian hanya kaum-kaum pembenci pemerintah yang saat ini pemerintah lagi membangun, pemerintah lagi memfasilitasi. Paham kan maksud saya, Pak? Ya, bisa dimaklumi ya, Rizal Ramli ini kan menteri buangan ya, menteri pecatan dari Pak Jokowi ya. Jadi sampai dengan saat ini
dia masih menyimpan dendam kusumat ya kepada Pak Jokowi ya, karena berani untuk memecat dirinya ya. Jadi ya begitulah ya, kalau sudah penyakit hati, segala sesuatu yang baik pun tidak akan terlihat guys ya. Lalu kemudian Amin Rais ini, karena selama masa pemerintahan Pak Jokowi ya, beliau itu nggak dianggap ya, diabaikan ya. Benar seperti yang dikatakan oleh Pak Gus Dur ya, ya selamanya dia akan jadi gelandangan politik ya. Oleh karena itu, karena nggak mendapatkan jatah atau nggak dianggap ya, sakit hati sampai dengan saat ini. Oke teman-teman, kita saksikan lagi komentar dari netizen berikut ini. People power, 10 Agus demo-demo, katanya banyak ribuan. Buktinya dianggap sepele sama Pak Jokowi. Pak Jokowi mah santai-santai aja, nyoba kereta cepat MRT, aduh, sama artis-artis. Apa nggak malu itu, nggak dianggap loh. Rakyat juga semua se-Indonesia aman-aman aja, nggak ada masalah. Itu mah people power bikinan sendiri. Rakyat yang miskin yang ini aja biasa-biasa aja. Pak Jokowi itu udah jelas membela negara, membela rakyat, membela tanah air, bukan kayak kalian senengnya demo-demo, apalagi itu yang namanya Mahasewa. Aku juga bingung, apa benar dia demonya hati nuraninya? Nggak mungkin lah, pasti ada yang bayar. Ya memang saat demo kemarin di tanggal 10 Agustus guys ya, Pak Jokowi malah sibuk melihat kereta api ya bersama dengan para artis, karena beliau memang fokus kerja ya, daripada meladeni demo yang sebenarnya ditunggangi oleh kepentingan dari kelompok-kelompok tertentu, yang dimana jauh-jauh hari mereka sudah mempersiapkan rencana untuk menggulingkan, memaksulkan, melengsarkan Pak Jokowi ya. Tetapi syukur alhamdulillah Pak Jokowi masih tetap menjadi Presiden Republik Indonesia sampai dengan saat ini guys. Salam NKRI. Keras orasi Rizal Ramli di demo buruh, lantang sebut Jokowi miskinkan rakyat, turunkan Jokowi. Muncul lagi nih, orang cerdas tapi nggak waras. Wahai Bapak Rizal Ramli yang terhormat, ketika Anda berorasi dan berteriak-teriak, saya pertanyakan kepada Anda, apakah yang Anda sampaikan itu berdasarkan data yang akurat, berdasarkan data dan fakta yang bisa Anda pertanggungjawabkan? Jika benar apa yang Anda katakan, Pak Jokowi memiskinkan rakyat, berikan kepada saya data-data tersebut. Jadi ketika Anda berbicara, Anda harus bisa mempertanggungjawabkan setiap ucapan Anda. Jangan melakukan penggiringan opini. Saya tahu Anda mengatakan semua ini tujuannya apa sih? Ingin memakzulkan Pak Jokowi? Karena Anda sakit hati ketika menjadi menteri di-reshuffle oleh Pak Jokowi. Akhirnya seperti ini, Anda adalah bagian dari kaum-kaum sakit hati yang tidak pernah bisa move on. Akhirnya Anda berkelakuan seperti ini. Saya nggak habis pikir kalau Anda bilang Pak Jokowi memiskinkan rakyat Indonesia. Atas dasar apa? Ya, jika memang Pak Jokowi memiskinkan rakyat Indonesia, tidak mungkin tingkat kepuasan rakyat Indonesia di atas 80%. Logika simpel Bapak Rizal Ramli, logika simpel. Ya, sudahlah stop. Anda tidak perlu melakukan penggiringan opini. Rakyat sudah cerdas. Apapun yang kubu kalian lakukan, narasi penggiringan opini yang kubu kalian lakukan tidak akan pernah mempengaruhi elektabilitas Pak Jokowi, tidak akan mempengaruhi kecintaan rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Betul. Itu aja simpel. Ya. Mendingan udahlah sekarang saran saya Anda move on dari kaum-kaum sakit hati, daripada Anda seperti ini bikin malu. Anda cerdas tapi pola pikir Anda, aduh, benar-benar saya nggak habis pikir ya Pak Rizal Ramli. Jika memang Pak Jokowi memiskinkan rakyat Indonesia, di sini pun satu poin. Tidak mungkin perekonomian Indonesia masih di atas 5% dalam tingkat dunia. Ya. Dan itu sudah dinyatakan. Tingkat perekonomian Indonesia masih di level aman.
Dan tidak mungkin juga jika Jokowi gagal ya sebagai kepala negara di Indonesia 2 periode, keberadaan dia diakui oleh dunia internasional. Tidak mungkin saat ini Indonesia dipandang oleh dunia internasional. Itu logika simpel aja ya Pak Rizal Ramli. Oke, salam waras. Wow, luar biasa ya. Saya rasa benar juga apa yang disampaikan oleh Mbak Novi ini guys ya. Logikanya sederhana. Kalau misalnya Pak Jokowi ini memiskinkan rakyat ya, kenapa ada 80% lebih masyarakat Indonesia yang puas dengan kinerja dari Pak Jokowi ya. Itu artinya 80% masyarakat ini merasa di zaman pemerintahan Pak Jokowi mereka merasakan pembangunan. Rocky Gerung, delok lho. Iki zamane Pak Jokowi. Zamane Soeharto gak ono. Zamane SBY belas. Ya. Zamane Pak Jokowi tok iki. Dalan pucuk gunung lho. Pucuk gunung, pucuk sawah. Losok dicor kabeh iki. Lakno. Aja kakek cangkem. Rocky nyocot tok iso cangkemmu. Cangkem bosok. Sik dine pucuk sawah ya. Lek pucuk gunung iki gak ora Ki Rocky delon ki. Tuh lihat tuh Pak Rocky ya. Baru di zaman Pak Jokowi masyarakat seperti ini merasakan bukti nyata pembangunan yang sampai masuk ke pelosok desa guys ya. Jalan-jalan dicor ya, jadi bagus jalannya. Atau udah lama. Dari dulu memang kritis, saya percaya itu kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Izin saya stick videonya. Profesor Rizal Ramli. Salam kenal, saya Suryadi Kusaini. Saya melihat Profesor Rizal Ramli banyak salah ya kalau berstatement. Salah satu contoh yang ada di VT ini, ya, saya koreksi dan saya hormat terhadap seorang profesor guru besar ya. Namun profesor juga ada salah, dan ketika salah sebaiknya berani secara gentle minta maaf. Ya. Ini tidak ada permohonan maaf terhadap kasus Ratna Sarumpait. Nah, statement Profesor Rizal Ramli bahwa beliau sangat mengenal Ratna Sarumpait mulai zaman Orde Baru. Ya. Memang kritis, tapi anehnya di zaman Orde Baru saja tidak pernah Ratna Sarumpait kena pukulin seperti itu sampai babak belur. Nah, baru di zaman sekarang terjadi pemukulan sampai babak belur. Nah, ini apa faktanya? Faktanya ternyata Ratna Sarumpait berbohong. Ya, itu benar karena operasi plastik. Nah, tetapi Profesor Rizal Ramli tidak pernah berani mencabut statementnya, meminta maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan atas statementnya. Nah, tentu saja kita semua akan menilai, rakyat akan menilai, masyarakat akan menilai statement-statement Rizal Ramli tanpa tabayun terlebih dahulu, tanpa memastikan kebenaran terlebih dahulu, mengeluarkan statement. Termasuk juga dengan persoalan-persoalan ekonomi saat ini, termasuk dengan persoalan-persoalan Pak Jokowi saat ini soal pembangunan dan lain-lain. Itu banyak kelirunya. Nah, sekarang saya ingin dengar permohonan maaf
Profesor Rizal Ramli. Agak sulit sekali ya Pak kalau kita mau mendengarkan permohonan maaf dari Rizal Ramli ya. Karena orang-orang seperti Pak Rizal ini mohon maaf ya kurang berjiwa besar ya. Karena ketika mereka sudah salah menyampaikan statement ya, menyampaikan kata-kata mereka itu dan itu sudah ketahuan salah, mereka tidak akan meminta maaf. Karena mereka memang tidak punya jiwa pemaaf ya. Termasuk Pak Amin Rais ya. Dulu dia pernah berjanji akan jalan kaki dari Jogja ke Jakarta, Jakarta balik lagi ke Jogja kalau Pak Jokowi menang ya. Akan tetapi mana ya, sampai dengan saat ini janji tersebut tinggallah janji ya, tidak pernah dipenuhi oleh Pak Amin Rais ya. Itu karena di dalam diri mereka memang tidak ada jiwa pemaaf ya. Yang ada hanyalah jiwa kebencian ya. Kebencian yang begitu akut dan mendalam kepada Pak Jokowi. Tetapi saya yakin guys ya, Pak Jokowi ini semakin dibenci ya, semakin dihina, semakin dicaci, justru membuat diri beliau ini semakin mulia guys ya, semakin terhormat ya, dan membuat Pak Jokowi juga makin mendapatkan banyak simpati, banyak yang mendoakan agar Pak Jokowi selalu sehat dan bisa terus bekerja sampai dengan akhir masa jabatannya ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.